Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi adina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mengikuti dan membenarkan risalahnya sehingga mereka meninggal dalam keimanan dan keislamannya. Dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumul qiyamah. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terus istiqamah menertibkan, merapikan majelis taklim, ikut serta hadir dan meramaikan. Semoga ini menjadi satu amal saleh yang kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya tadi mendengar sedikit pengumuman dari panitia disediakan kresek untuk santri. Anggap saja belajar sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Karena kalau sholat di dua masjid itu kadang-kadang sandalnya dibawa masuk supaya tidak hilang dan tidak tertukar. Alhamdulillah. Seluruh jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kebaikan untuk umatnya. Dan semoga doa kebaikan itu sampai kepada kita menjadi sesuatu catatan amal saleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati li bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Bukan pada siangnya, bukan pada sorenya, bukan pada malamnya. Yang mana tentunya setiap waktu itu membawa fadilah atau keutamaan yang dia bawa. Tapi dalam doa ini Rasulullah mengkhususkan, berkailah umatku li bukuriha, di pagi hari. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wadduha wal fajri, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kualitas waktu di pagi hari yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat. Maka manfaatkan. Alhamdulillah, mungkin semuanya atau beberapa dari Anda pada hari ini mengawali paginya dengan bangun di sepertiga malam untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan aktivitas ibadah, sholat subuh, dilanjutkan dengan tilawah, dilanjutkan dengan kajian keislaman. Alhamdulillah, kita mengawali hari ini dengan kebaikan-kebaikan ibadah. Semoga dengan kebaikan ibadah itu Allah turunkan berkah. Makanya orang-orang yang dapat memanfaatkan, memaksimalkan, mengoptimalkan waktu paginya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ini kan kegiatan bermanfaat.
maka Allah akan tuntun dia untuk mudah melakukan ibadah dan amal ketaatan dan seluruh amal ketaatan pada waktu-waktu selanjutnya. Kenapa kita diperintahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang remeh dan bermanfaat? Hal yang remeh, hal yang tidak bermanfaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang jika mereka mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang mungkin sampai hari ini kita masih disibukkan dengan hal-hal yang gak manfaat. Sehingga kita harus merubah satu sisi kepribadian kita untuk terus berjalan di atas petunjuk Rasulullah, istiqamah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Makanya ukuran kebaikan keislaman seseorang itu dari amalnya, yang dia lakukan manfaat atau tidak. Jadi kalau sampai hari ini timbangan hasanat kita tidak jauh lebih banyak daripada timbangan sayyiat kita atau keburukan kita, maka mumpung masih ada waktu dan kesempatan, perberat timbangan hasanat kita supaya kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau pagi harinya memulai dengan hal-hal yang bermanfaat, insya Allah Allah akan tuntun dan Allah akan mudahkan dia melakukan ibadah dengan mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, coba mulai hari ini, mulai besok dimulai dengan mengejar keberkahan di pagi hari ini. Makanya Rasulullah SAW kalau mengutus pasukan untuk berperang, beliau banyak memilih waktu pada pagi hari. Karena melekat pagi hari itu dengan keberkahan, sehingga bukan menjadi sebuah cerita yang usang. Sejarah mencatat dulu futuhat atau penaklukan itu mudah dulu. Dulu itu umat Islam kok gampang menang. Ya mungkin pada satu sisi mereka mendapatkan keberkahan waktu di pagi hari mereka. Sehingga kalau pada pagi hari tidak dibangun dengan ketaatan, ini masalah. Karena keinginan kita hidup di dunia ini sebagai talabul ilmi, ingin mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tidak dirusak, tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan hal-hal yang merusaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, satu hari, satu masa yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayat. Pada satu hari anak keturunan laki-laki tidak akan bisa memberikan manfaat. Harta demikian adanya tidak akan bisa memberikan manfaat. Artinya tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menolong dia di hadapan Allah, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Modelnya hati yang selamat itu hati yang seperti apa? Dulu kalau kita di pesantren, bagi yang pernah mondok, bagi yang pernah di pesantren, ada nggak di sini? Ada, sekalipun pesantren kilat nggak apa-apa lah. Dulu kalau kita di pesantren, kalau kita di pondok, itu ada wejangan-wejangan yang terulang dari kiai-kiai atau ustadz-ustadz kita, menunjukkan satu sisi nasihat yang sampai hari ini kalau kita ingat itu tinggi nilai kebenarannya gitu. Di mana mereka mengatakan qalbun salim fi jismis salim. Hati yang selamat itu ternyata terletak dalam jiwa yang selamat. Qalbun salim fi jismis salim. Belum tentu kalau hatinya selamat tapi jiwanya tidak selamat, ini masalah. Juga sebaliknya, orang yang jiwanya selamat, hatinya nggak selamat, ini tambah masalah. Jadi hari ini kita jangan tertipu dengan casing.
tampilan luarnya luar biasa, tapi tampilan hatinya tidak mencerminkan dirinya atau kepribadian dirinya yang sesungguhnya. Makanya dalam Al-Quran Allah mensifati orang kafir dan orang munafik itu lebih banyak mana sifat kejelekan mereka. Orang munafik ini orang yang tidak mempunyai kesesuaian antara apa yang ada dalam jiwanya dan apa yang dia harus kondisikan dalam tampilan kepribadiannya. Itu tidak sesuai. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan sifat orang kafir, keburukan mereka itu khatamallahu ala qulubihim. Orang kafir itu hatinya sudah ditutup sama Allah. Engkau dakwai, engkau tidak mendakwai mereka, sama saja. Tapi jelas-jelas kekafirannya gitu. Mudah untuk dikenali, mudah untuk dideteksi. Tapi kalau orang munafik tidak. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Orang munafik itu hatinya sakit. Dan Allah tambah sakit itu dalam hatinya. Makanya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika kami duduk dan bertemu dengan orang-orang beriman, kami mengatakan, aku beriman. Ketika pergi daripada orang beriman, kembali kepada setan-setan mereka atau sekutu-sekutu mereka, mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Tadi saya dengan mereka itu hanya sedang gurau saja, apus-apus saja, tipu-tipu saja. Makanya qalbun salim fi jismis salim ini harus senantiasa kita jadikan sesuatu yang seimbang dan seirama. Jangan punya satu kecondongan hatinya baik, jasadnya nggak baik. Jasadnya baik, hatinya rusak. Itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Sehingga orang munafik ini orang yang jauh dari keberkahan ilmu. Makanya kadangkala orang yang sehat badannya, fisiknya itu susah untuk datang ke masjid. Tapi kalau lari 5 kilo dia kuat. Ada seseorang kalau mengayuh sepeda dari Solo ke Tawangmangu itu kuat. Pulang pergi pun ya, dia ijabahi itu dia lakukan. Tapi kalau ada panggilan azan yang mengajak dia ke masjid, susah sekali. Ini pertanyaan, ada apa? Olahraga kuat, ngayuh sepeda kuat, lari kuat. Terkadang rumahnya dekat dengan masjid loh, gak bisa datang. Mungkin seakan-akan dia tidak mendengar kalau itu azan. Anda tahu Rasulullah SAW. Rasulullah itu mensifati dirinya, aku adalah orang yang paling baik dan paling adil kepada keluargaku. Itu Rasulullah. Kita tahu ya, dia adalah seorang pemimpin, seorang panglima, orang yang punya kewibawaan, orang yang punya karismatik luar biasa di depan pengikutnya. Tapi kalau di rumah, sebagaimana layaknya orang biasa, itu Rasulullah. Rasulullah itu kalau di rumah menjalankan profesi pekerjaan istrinya. Itu Rasulullah. Ya umbah-umbah, ya isa-isa, ya nyapu-nyapu. Kalau orang Jawa Timur ngomong ya kora-kora. Kora-kora itu apa? Cuci piring itulah kora-kora. Itu Rasulullah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, akan tetapi ketika beliau mendengar azan dikumandangkan, beliau tinggalkan semua pekerjaan rumahnya, seakan-akan dia tidak kenal istri dan anaknya. Insya Allah profil suami Anda seperti itu. Lah, ke rumah adzan cekekal nang masjid, bukan ke warung kopi. Karena wanita itu
beratnya tugas Rasulullah di rumah sedemikian rupa, di luar rumah sedemikian rupa. Makanya saya kalau ngisi kajian bapak-bapak ya, saya singgung ini ya. Jangan meremehkan tugas seorang wanita. Jangan meremehkan tugas seorang istri. Istri itu bisa menyelesaikan 5 pekerjaan dalam satu waktu. Saya sedang tidak memuji Anda. Istri itu bisa menyelesaikan 5 bahkan lebih pekerjaan dalam satu waktu. Masya Allah. Bagaimana kekuatan Rasulullah SAW ketika menggantikan peran istri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kalau orang laki-laki, nanti sampaikan kepada suami Anda, kalau Anda ngasih pekerjaan kepada dia, jangan lebih daripada 1 amanah. Kasih 1 amanah saja. Kalau 2 kadang-kadang nggak selesai. Wis Pak, sampai tak kasih 1 pekerjaan, selesaikan dulu. Kalau selesai nanti laporan sama saya. Tak kasih pekerjaan lagi. Karena orang laki-laki itu cenderung nggak bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu waktu, nggak bisa. Tapi kalau orang wanita kenapa bisa? Yo nyekel sapu, yo nyekel serbet, yo nyekel piring, yo nyekel baju kotor, yo ngajari anaknya ngaji. Itu jalan semuanya itu. Luar biasa wanitanya. Rasulullah mensifati dirinya, aku orang yang paling adil kepada keluarga. Akan tetapi catatan dalam kisah ini, ketika mendengar azan, seakan-akan beliau tidak mengerti dan tidak mengenal siapa istrinya, siapa anaknya, dan mana rumahnya. Menuju masjid. Ini menunjukkan hikmah. Rasulullah mencontohkan, hindarkan hatimu dari sifat kemunafikan. Orang munafik itu demikian adanya. Sekalipun ya, kalau kita breakdown ke bawah, orang munafik itu kalau dengar azan, sebagian mereka datang ke masjid, ikut sholat. Tapi Allah mensifati, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sholat, tapi sholatnya males. Ya. Hanya pengen dilihat manusia. Hati mereka tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit saja. Ya, karena hatinya sakit. Makanya ilmu yang Allah hadirkan kepada kita, insya Allah menjadi kontrol, kendali, ya, menjauhkan kita daripada sifat-sifat orang munafik yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Makanya kalau Anda belajar tentang akidah, di situ ada bab iman. Iman itu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Itu iman. Kenapa iman itu qaulun wa amalun? Iya, karena kalau iman adalah ucapan dan perbuatan, tugas kita hanya satu, menyeimbangkan antara ucapan kita dan perbuatan kita. Qaulun itu dibagi jadi 2. Qaulul lisan wa qaulul qalbi. Perkataan lisan secara verbal dan perkataan hati. Wa qaulul qalbi at-tasdiq. Perkataan hati itu adalah kejujuran, keyakinan. Sekalipun secara zahir Anda melihat sesuatu Anda gak suka, kalau hati Anda menyatakan suka, itu kejujuran sebenarnya. Dan Anda tidak akan bisa membohongi kata hati Anda. Benar? Orang munafik itu punya qaulul lisan. Mereka bersyahadat, tapi syahadatnya hanya sebatas lisan saja. Dan tidak ada qaulul qalbi. Tidak ada orang munafik itu. Makanya dalam Al-Quran Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang jelek. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita jelaskan pelan-pelan supaya kita paham. Anda didatangkan oleh Allah dalam majelis taklim karena Allah masih menginginkan kebaikan. Ketika Anda sudah sampai di majelis taklim, minta sebaik-baik perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan dari banyak penyakit hati. Karena penyakit hati ini layak hanya didapatkan menjangkiti orang-orang munafik saja. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, dia menjelaskan dalam hadis yang mungkin kita semua sudah tahu lah, sudah paham. Dalam jiwa manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging, kan gitu aja. Bila segumpal daging itu baik, sholahat jasadu kullu, seluruh jasad akan ikut baik.
Kalau segumpal daging itu jelek, maka seluruh badan akan ikut jelek. Ala wahiyal qalb. Apa itu? Hati. Akan tetapi ada orang yang menafsirkan, mengartikan qalbun itu adalah jantung. Kalau jenengan tanya dokter, orang-orang medis, qalbun itu jantung. Kalau jantung kita yang sakit, itu masih bisa diobati dan ada obatnya, insya Allah. Kalau Anda sudah merasakan jantung saya kok sudah nyeri-nyeri gimana gitu kan, pasti ada sesuatu ya, yang menyerang jantung Anda. Karena jantung ini adalah al-malik bagi tubuh, raja bagi tubuh. Kalau jantungnya mandek, mati sudah. Makanya orang untuk bisa bertahan hidup ada cangkok jantung, ada pasang ring jantung. Nah, itu istilah-istilah. Kalau itu ada yang mengartikan jantung. Kalau jantung kita sakit ada obatnya. Datang ke PKU, masih ada dokternya di situ. Ada penawarnya. Harapan kita bisa sembuh. Tapi secara Islam, ya, artinya qalbun adalah hati. Sesuatu yang bisa merasakan, menangkap mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Hati bisa merasakan itu. Dan ini gak ada obatnya. Kalau Anda sakit hati, bukan artian sakit liver ya, bukan. Sakit hati dalam konteks hadis ini, itu gak ada obatnya. Dokter gak ada punya obat itu. Kalau Anda sakit hati, obatnya adalah ibadah. Obatnya ta'lim, gitu kan. Obatnya tilawah Al-Quran. Obatnya sholat. Obatnya menjalin silaturahim. Obatnya sedekah. Itu obat hati itu. Beda dengan arti yang di awal tadi saya sampaikan. Sekalipun ada yang mengartikan qalbun itu adalah jantung. Makanya bahaya hati ini senantiasa kita waspadai. Rasulullah saja yang maksum, yang sudah terbebas, terjamin dari keburukan, dia masih minta perlindungan kepada Allah dari bahaya hati. Hati ini punya kecenderungan suka berbolak-balik buat hati. Makanya Rasulullah berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Atau kama qala Rasulullah. Rasulullah minta sama Allah, ya Rabb, tetapkan hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Karena hati ini molak-malik. Kadang-kadang hari ini ngaji, minggu depan nggak ngaji. Kadang-kadang hari itu datang ke masjid, besok nggak di masjid lagi. Kadang-kadang hari ini tobat dari ghibah, besok ghibah lagi. Nah, ini kan hati kan bolak-balik, susah untuk ditebak. Makanya sabit itu minta ditetapkan dalam kebaikan dan ketaatan. Jadi 1 kali 24 jam setiap hari kita berpacu dengan yang namanya hati. Artinya kita berlomba. Kita tertundukkan dengan hati kita atau kita ditundukkan dengan hati kita. Karena kecenderungan manusia itu kan punya syahwat, punya nafsu, punya keinginan. Dan nafsu itu tabiatnya adalah amaratu bisu, mengajak orang kepada kejahatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang hati ini keadaan kondisinya membingungkan, suka berbolak-balik. Bagaimana ya? Ikhlas itu adalah amalan hati. Terkadang sampai hari ini kita berjuang dengan hati kita. Bagaimana setiap kita ibadah, kita harus ikhlas. Setiap ibadah itu kan dituntut ikhlas. Ikhlas itu amalan hati, bukan amalan fisik. Ikhlas itu. Kalau amalan fisik, orang munafik pun juga melakukan, menunjukkan. Tapi kalau amalan hati, orang munafik gak bisa. Karena amalan hati itu adalah ikhlas. Apa amalan hati? Ikhlas, tawakal, niat, roja, harap, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan semua amalan hati. Sehingga kita harus menempatkan amalan-amalan itu dalam hati kita. Makanya para ulama aswaja ketika menjelaskan iman tadi itu saya sampaikan, orang-orang munafik ini hanya sebatas ucapan hatinya salah, tapi ucapan lisannya itu tampak. Makanya disampaikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ja'akal munafiqun, ya Muhammad, ketika datang orang munafik kepadamu, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang munafik itu kalau datang kepada Rasulullah
Mereka bersyahadat. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, bahwa engkau adalah nabinya Allah. Tapi dalam banyak ayat mereka itu sebatas ucapan saja. Dan Allah mensifati mereka, innal munafiquna humul kadzibun. Orang munafik itu orang-orang pendusta semuanya. Makanya di Mekah itu nggak ada orang munafik dulu. Pada fase Makkiyah itu nggak ada orang munafik, nggak ada. Di Mekah itu yang Islam ya Islam, yang kafir ya kafir. Orang munafik itu munculnya kapan? Ketika di Madinah. Makanya pertaruhan umat Islam pengikut Rasulullah ketika di Mekah itu luar biasa. Pertarungan dia dengan hatinya untuk istiqamah membenarkan ajaran Allah dan Rasul. Di Mekah itu gak ada orang munafik. Dan mereka harus bersaksi dan menampakkan keislamannya. Sekalipun Allah dan Rasulnya menuntut boleh untuk sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dakwah itu harus disampaikan, keislaman seseorang tampak. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, itu kan perintah Allah. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi, saatnya metu kabeh sudah saksikan bahwa engkau adalah muslim, mereka menyaksikan engkau adalah muslim. Masya Allah. Bahkan Sumayyah, tahu Sumayyah? Siapa Sumayyah ini? Ibunya siapa? Ammar bin Yasir. Ada yang namanya Sumayyah di sini? Nggak ada ya? Nanti kalau punya anak namakan Sumayyah. Sumayyah ini kan wanita yang mempertaruhkan harga dirinya, imannya, sekalipun intimidasi besar kepada dia, bahkan sampai ancaman pembunuhan, dan dia benar-benar dibunuh. Ketika Rasulullah menyaksikan penyiksaan kepada keluarga Yasir, termasuk kepada dia, termasuk kepada istrinya, termasuk kepada anaknya, sekalipun anaknya Ammar bin Yasir selamat, tapi ketika Rasulullah mendengar Sumayyah disiksa ini, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena gak ada kekuatan saat itu. Kalau ngelawan pun kalah. Sehingga Rasulullah mengabarkan, sampaikan kepada Sumayyah, dia boleh untuk berbohong di hadapan mereka hanya untuk mempertahankan imannya supaya nggak dibunuh gitu. Etok-etok wes aku balik ya kepada Lata wa Uzzalah, tapi hatinya mengingkari. Rasulullah sudah memberikan keringanan itu kepada Sumayyah, tapi Sumayyah mengatakan, bukannya aku menolak apa yang diberikan Rasulullah kepadaku dengan perintah itu, tapi hati kecilku tidak mampu untuk mengatakan kalau aku harus mengotori imanku. Subhanallah. Rasulullah sudah memberikan keringanan, tapi Sumayyah nggak mau. Bukannya dia menolak ya apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi Sumayyah mengatakan, aku tidak mampu untuk mengotori imanku gitu loh. Kalau aku mati ya sudah gitu. Masya Allah, ini Sumayyah ya. Sehingga dia dibunuh, sehingga dia menjadi wanita pertama yang mendapatkan syahadah, kesyahidan. Di Mekah itu orang munafik gak ada. Yang kafir-kafir, yang iman-iman. Masya Allah. Makanya ketika di Madinah, orang munafik mulai bermunculan ya. Ada yang ikut hijrah ya. Ada yang mengikuti Rasulullah ya. Makanya gak ada jaminan. Dalam soft barisan sholat saja kemungkinan itu ada orang munafik. Kenapa kami katakan seperti itu? Iya, imamnya Rasulullah saja, makmumnya ada yang munafik. Itu dulu zaman Rasulullah. Apalagi imamnya bukan Rasulullah, gak menutup kemungkinan masih banyak di antara mereka yang munafik. Karena orang munafik itu kalau taklim ikut taklim, sholat ikut sholat gitu. Ngaji ikut ngaji ya. Tapi sebatas ya tendensi kepentingan mereka saja bersama orang-orang beriman. Kalau sholatnya selesai, taklimnya selesai, mereka balik lagi kepada tabiatnya. Ini adalah orang-orang munafik. Makanya tatkala kita bicara tentang hati, ini bukan perkara-perkara yang remeh, ini perkara yang besar ya. Makanya iman itu qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul bil jawari. Benarkan mulai hari ini hati kita untuk membenarkan syahadat kita yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dibuktikan melakukan amal saleh sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ceritakan, coba kita sedikit cerita. Anda tahu Abu Bakar As-Siddiq
dan Anda tidak perlu meragukan amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa, mengikuti Rasulullah dalam medan jihad luar biasa. Itu Abu Bakar. Para sahabat itu nggak ada yang meragukan amalan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga para sahabat itu memuji Abu Bakar. Kalau kita beramal sebagaimana Abu Bakar beramal, kita masih mampu untuk menandingi, sekalipun kita tidak bisa mencapai derajatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam amal. Tapi yang nggak punya, yang tidak kita punya satu, yang Abu Bakar itu punya, apa? Amalan hati. Ya. Para sahabat mengakui nggak ada yang bisa mengalahkan amalan hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pengen belajar niat, belajar sama Abu Bakar. Kalau pengen belajar ikhlas, belajar sama Abu Bakar. Kalau pengen belajar tawakal, belajar sama Abu Bakar. Sampai perkara yang mustahil, Abu Bakar percaya dari apa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Kan semua orang itu mendustakan, ya? Menganggap itu sebuah khayalan. Masa orang diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Setelah itu diangkat lagi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat. Dibalik nomane nang ini dunia, rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini kan cerita yang orang beriman harus meyakini ini sebenar-benar cerita yang terjadi pada baginda Muhammad SAW. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy gak ada yang percaya, sehingga memprovokasi, menjadikan berita ini viral untuk melemahkan dakwah Islam kan saat itu. Yang menjadi sasaran siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini ya bestini Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Apa-apa mengikuti Rasulullah. Orang-orang musyrik mendatangi rumahnya Abu Bakar dan memprovokasi Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kamu nggak tahu di luar sana sudah viral berita itu. Muhammad itu dongeng, menceritakan sesuatu, ya, dia menyampaikan sesuatu yang khayal, nggak masuk akal. Masa dia seperti ini, seperti ini, dan seperti ini? Bayangkan hatinya Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Seandainya Rasulullah cerita lebih khayal daripada itu, aku percaya. Apalagi yang akan kalian sampaikan kepada aku, kata Rasulullah. Kalau cerita lebih nggak mungkin daripada itu, aku percaya, kata Abu Bakar. Kalau hanya sebatas peristiwa Isra dan Mi'raj, aku percaya. Lebih khayal dari itu, aku percaya, kata Abu Bakar. Abu Bakar ini amalan hatinya luar. Makanya para sahabat memuji, nggak ada yang bisa mengalahkan amalan hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di Makkah itu orang munafik nggak ada, adanya di Madinah. Makanya salah satu amalan hati untuk mendeteksi kita ini munafik atau bukan, salah satu amalan hati itu adalah kita dituntut untuk tawakal. Tawakal itu adalah amalan hati yang susah bagi kita untuk melakukan, kecuali orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu sehingga ilmu itu menuntun hatinya untuk bisa tawakal. Kalau belajar tawakal, belajar sama Nabi Musa alaihissalam. Kalau saya sampaikan Musa alaihissalam, apa yang terbesit dalam benak Anda? Kisah apa yang terbesit dalam benak Anda kalau saya sampaikan Musa alaihissalam? Apa? Fir'aun. Terus tongkat, ya asa. Dalam Al-Quran banyak ya kata tongkat. Apalagi? Apa kisah yang paling fenomena dalam Al-Quran yang diusir dari? Nah, itulah banyak kisahnya. Diusir dari istana kekuasaan Fir'aun, dihanyutkan oleh ibunya karena takut dibunuh oleh kebengisan Fir'aun. Tapi dalam Al-Quran ada. Kalau Anda ingin belajar tawakal, ujian kita tidak lebih berat daripada ujian Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran dikatakan kalau ingin belajar tawakal, baca kisah Musa alaihissalam. Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara, falamma tara al-jam'an, ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan negeri, menjauh dari Fir'aun, Musa alaihissalam patuh kepada Allah dengan membawa sedikit pengikutnya, yaitu dari kalangan Bani Israel. Allah perintahkan, uniknya ketika Allah perintahkan, hei Musa, pergi menjauh dari Fir'aun. Mungkin kalau muncul pertanyaan kemana, ya gak tahu, pokok pergi saja.
Sampai kapan? Nggak tahu, pokok pergi saja. Ini diperintahkan pergi, nggak dikasih tahu tempatnya kemana, nggak dikasih batasan waktu sampai kapan. Lah awake dhewe kalau diperintahkan itu bingung. Nandi sampai kapan? Ini pokok melaku wong nggak tahu. Inilah kepatuhan Nabi dan Rasulnya. Disuruh pergi. Pada satu tempat ketemu jalan buntu kan seperti itu. Ketemu laut gitu kan. Ketemu samudra. Fir'aun ini terus ambisi mengejar untuk membunuh Musa dan pengikutnya. Ini kan ujian ini, bayangkan. Falamma tara al-jam'an. Pengikutnya mengatakan, Fir'aun sudah melihat kita. Kita sudah melihat Fir'aun. Selesai sudah. Enggak ada waktu lagi. Kita sudah mendengar ya gemuruh kudanya Fir'aun dengan kaki-kakinya ini. Sementara kita di sini nggak bisa apa-apa. Falamma tara al-jam'an, Fir'aun lihat kita lihat Fir'aun sudah. Qala ashabu Musa, pengikut Musa mengatakan, inna lamudrakun. Kita selesai. Kita akan mati semuanya sudah. Nggak ada jalan keluar, ya. Tolong saling berwasiat gitu bahasanya. Awet dhewe mati kabeh, ya. Inna lamudrakun. Maju nggak bisa, mundur mati. Ngelawan juga kalah gitu kan. Musa mengatakan, qala kalla, sekali-kali tidak. Fir'aun tidak akan mampu membinasakan kita. Fir'aun tidak akan mampu membunuh kita, dan Fir'aun tidak akan mampu mengejar kita. Kalla, sekali-kali tidak. Apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya ya, aku bersama dengan Rabbku yang akan ngasih hidayah, ngasih petunjuk. Itulah tawakalnya Musa. Dalam kondisi yang seperti itu, dia masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Dengan tawakalnya, Allah katakan fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Ya Musa, aku wahyukan kepada engkau, pukulkan tongkatmu ke laut itu, sehingga laut itu membelah. Tapi ojo dibaleni buka iso. Ini hanya sekali dalam peradaban umat manusia. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Aku wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut itu terbelah. Ini tawakalnya Musa alaihissalam. Dan ujian kita hari ini, wahai penuntut ilmu, nggak lebih berat daripada Musa. Ujian kita ini apa sih paling berat? Taklim hujan nggak datang ya? Ujian kita itu kalau sudah kredit jatuh tempo nggak bisa bayar. Ketika ditagih guru untuk bayar sekolah masih nunggak, ini kan ujian kita kan sebatas itu. Ujian nggak bisa nyaur utang, itu ujian juga namanya. Tapi Musa lebih berat daripada itu. Tapi dia mendapatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar tawakal kepada Nabi dan Rasulnya, karena tawakal ini menunjukkan amalan hati yang sesungguhnya, yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah. Lah, menuntut ilmu itu mengajarkan kita untuk tawakal, membimbing kita untuk tawakal. Apalagi yang kita cari kalau kita masih punya Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin Allah akan menolong kita. Kisah Abdurrahman bin Auf. Kalau saya sebutkan Abdurrahman bin Auf, yang terbesit dalam benak Anda apa? Saudagar kaya. Apalagi? Kebun kurma. Kalau saya sampaikan Abdurrahman bin Auf, ya, luar biasa Abdurrahman bin Auf. Ketika masa-masa sulit, pengikut Rasulullah tertuntut untuk hijrah ke Madinah, termasuk Abdurrahman bin Auf yang membenarkan dakwah Islam dan harus ikut ke Madinah dengan Rasulnya atau Nabinya, yaitu Muhammad SAW. Orang Mekah kalau pengen hijrah ke Madinah itu susah, dihalang-halangi, bahkan diteror, diintimidasi. Gak usah budal langkor, karena kekuasaan ada sama mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdurrahman pengen hijrah ke Madinah, orang-orang musyrik mengancam, ya Abdurrahman, kalau engkau pengen hijrah ke Madinah mengikuti Muhammad, tinggalkan seluruh hartamu di Mekah. Anda tahu hartanya Abdurrahman bin Auf? Nanti dihitung. Baca sejarahnya. Disuruh ninggalkan hartanya di Mekah.
Apapun yang dia usahakan berpuluh-puluh tahun dengan keahlian dagangnya, ya, bisnisnya justru meninggalkan semuanya. Karena tawakal sama Allah, yakin sama Allah, dan dia tidak mengkhianati qaulul lisannya dengan qaulul qalbinya, dia tinggalkan hartanya di Mekah. Dan berangkat ke Madinah tidak membawa apapun kecuali membawa iman. Itu Abdurrahman bin Auf. Ojo ditiru gak iso. Mangel ini. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Apa sih ditinggal gak ono kan? Abdurrahman bin Auf banyak yang ditinggal itu kan. Tawakal sama Allah, budal mek gawa kelambi ambek sandal jepit ya. Itulah bahasanya. Ketika sampai di Madinah, kebiasaan Rasulullah itu mempersaudarakan antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan sahabat kaya di Madinah. Namanya siapa? Ada yang tahu? Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, insyaallah. Ini sahabat yang disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi ini orang kaya di Madinah, mapan hidupnya, sejahtera, jauh daripada gangguan orang-orang Mekkah. Dia ini punya beberapa istri, Bu, Sa'ad bin Rabi ini, kan gitu kisahnya kan. Dia itu punya ya 3 istri kalau nggak salah. Saking cintanya kepada saudaranya Abdurrahman. Ini saudara, nggak sedara, nggak serahim, tapi menganggap saudara karena seiman seislam. Karena yang mempersaudarakan Rasulullah, pasti di dalamnya ada keberkahan. Sa'ad bin Rabi ini menawarkan istrinya kepada Abdurrahman bin Auf. Bayangkan, tanggung-tanggung, Pak. Bojone ditawarkan, Abdurrahman bin Auf, saya punya 3 istri. Sawangen, deloken, sing paling ayu sopo, sing awakmu tresnani sopo, tak cereno rabien. Ojo ditawarkan orang-orang model sekarang, bahaya. Apakah mau dengan tawaran itu? Tidak, saya nggak mau. Itu kamu, itu istrimu, sudah. Semoga kau sakinah mawaddah warahmah. Itu bahasanya. Ya sudah. Kalau nggak mau saiki awakmu tak melaku nang ngene Madinah. Keliling Madinah sudah. Tanahku di Madinah ini banyak, kata Sa'ad bin Rabi. Kamu tak bonceng di belakang kudaku, tutingin sing awakmu seneng di tak kapling gaya wang. Kayak tanah gratis sertifikatnya. Bukan hak guna pakai, itu miliknya sendiri itu. Gak ada akad di antara keduanya kecuali kalau engkau ingin tak kasihkan sama kamu. Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, saking cintanya kepada Abdurrahman bin Auf. Dia terima gak tawaran itu? Gak terima dia. Saya gak mau itu semua. Apa permintaan Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan saya jalan ke pasar. Tunjukkan saya jalan ke pasar. Dikai bojo gak gelem, dikai tanah gak gelem. Gak butuh Abdurrahman bin Auf itu. Karena apa? Ini mental orang kaya ketemu mental orang kaya. Ini bukan mental orang miskin ketemu mental orang kaya, beda lagi ceritanya gitu. Ini mental orang kaya ketemu mental orang kaya. Dua-duanya mempertahankan iffah atau izzah, kemuliaan. Apa jadinya kisah ini kalau Abdurrahman mau menerima tawaran itu? Beda lagi kisahnya kan. Tunjukkan saya jalan ke pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Sampai disifati kalau tanah lemah itu dipegang Abdurrahman bin Auf jadi emas tanah itu. Saking ahlinya dia dalam dagang dan bisnis. Lek ono lemah di demo Abdurrahman bin Auf, mek diusuk-usuk ini tok dadi emas itu. Saking pintarnya dia dalam berbisnis. Tunjukkan saya jalan ke pasar. Masya Allah. Allah kuasakan ya, kekuatan itu, kemauan itu sehingga Allah kembalikan harta. Sehingga termasuk dia adalah orang yang paling dermawan. Dan Allah kasih kabar gembira, asyra mubasyirina bil jannah, 10 sahabat yang termasuk masuk surga tanpa dihisab bersama dengan Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf. Tapi juga banyak para sahabat yang nasibnya tidak seperti nasibnya Abdurrahman bin Auf. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu tantangannya luar biasa. Banyak sahabat-sahabat yang hidupnya pas-pasan, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Ada sahabat yang bondo nekat. Wis pokok aku nang Madinah mengikuti Rasulullah. Wis engko aku di kono yo boleh kerja, yo ngelamar kerja. Itu ada sahabat yang seperti itu. Tidak seperti Abdurrahman bin Auf kan, punya keahlian.
Makanya 80 sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ditampung di Masjid Nabawi sama Rasulullah. Ditampung. Dikasih suaka, dikasih tempat. Makanya Masjid Nabawi itu tempat tidur dulu. Selain fungsinya untuk ibadah, termasuk tempat tidur. Kalau ada masjid sekarang dibuat tidur takmirnya marah, salah itu sebenarnya. Dilarang tidur di masjid. Lupa dia. Kalau Rasulullah menampung para sahabat untuk tidur di masjid itu. Di masjid itu harusnya dikasih selimut, dikasih bantal itu. Dipasang AC, ya memang tempatnya untuk istirahat. Makanya ada para sahabat yang mereka dijuluki Ahlus Suffah, yang tidur di masjid dan tidur di pelataran masjid karena memang gak punya rumah. Tapi begitu tingginya tawakal mereka kepada Allah dan mereka sejahterakan hidupnya di Madinah. Nah, ini gak dimiliki oleh orang-orang yang memang kuat imannya, selaras antara qaulul qalbi wa qaulul lisan. Nah, sekarang itu kan ujian kita kan susah untuk menyamakan apa yang kita ucapkan, apa yang dikatakan dalam hati kita itu beda kadang-kadang. Kan susahnya di sini gitu. Dan kita harus terus belajar. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan hari ini itu sebuah tuntutan. Qalbun salim fi jismis salim. Hati yang selamat terletak dalam jiwa yang selamat. Salah satu indikasi jiwa yang selamat adalah, atau hati yang selamat adalah yang mudah untuk menyesali maksiat dan dosa. Itu ciri-cirinya. Kalau kita susah mendeteksi jiwa dan hati saya ini selamat apa tidak, gampang. Apakah Anda mudah untuk menangisi maksiat dan dosa yang telah Anda lakukan? Kalau Anda mampu, insya Allah qalbun salim itu Allah bina, Allah akan sematkan dalam diri kita. Kalau Anda mampu, Allah akan tuntun terus jasad kita menjadi jasad yang selamat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah, datang seseorang kepada Nabi Muhammad, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, keselamatan itu apa? Ini pernah saya sampaikan enggak saya? Kita ulangi lagi. Ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, keselamatan itu apa? Kesuksesan itu apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya itu apa ya Rasulullah? Karena dalam benak mereka kebahagiaan, kesuksesan itu harta yang melimpah, jabatan yang mapan, atau yang lain. Tapi dia bertanya kepada Nabi Muhammad, sukses itu apa? Sukses itu ada 3. Yang pertama, kalau engkau mampu menjaga lisan. Nah, ini sukses. Kenapa lisan? Ya, lisan ini ada bab tersendiri, babul lisan, bab tentang menjaga lisan. Lisan ini bahaya. Makanya penghuni neraka itu paling banyak dihuni oleh orang-orang yang bisa menjaga lisan. Lisan ini punya pengaruh, entah dia mempengaruhi dalam kejelekan untuk orang lain atau sebaliknya mempengaruhi kebaikan pada orang lain. Kalau engkau ingin sukses, jaga lisanmu ya, untuk tidak berkata kotor, merendahkan orang lain, merusak kehormatan orang lain, dan melakukan sesuatu yang celaka pada dirimu karena engkau tidak mampu dan karena engkau tidak mampu menguasai lisan. Kalau ingin sukses, jaga lisanmu. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sukses itu apa? Rasulullah ngambil lisannya, ditarik sambil menunjukkan, hada ini yang bisa membuatmu sukses, yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penyakit-penyakit hari ini kan penyakit yang susah untuk dihindarkan, yaitu riba. Riba kan penyakit lisan sebenarnya. Sekalipun riba zaman sekarang tidak perlu diucapkan secara verbal, secara langsung, bisa lewat media sosial. Bisa. Grup WA ibu-ibu sosialita yang dibahas ghibah padahal itu. Selain yang dibahas tas yang harganya 15 juta, baju yang harganya 10 juta, terkadang tidak sadar ghibah. Tapi nggak ada di sini, di sana. Ghibah sekarang itu biar lewat media sosial, karena dia mentransfer isi hatinya. Karena dia mentransfer ya,
perkataannya yang direspon oleh hatinya diucapkan, direfleksikan oleh tulisannya. Gibah, merusak kehormatan orang, mencaci maki orang, merendahkan orang, merusak harga diri orang. Waqfid lisan, jaga lisan. Makanya sedikit saya melenceng. Berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Ini adalah ujian bagi kita umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Ini ujian kita sebenarnya. Hati-hati. Kadang-kadang kita itu memposting sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu ini ada dalilnya apa tidak. Kadang-kadang kita ini suka memotong, crops perkataan seseorang, sekalipun itu kadang-kadang ya kata-kata ini ya, tak share aja lah. Kadang-kadang kalau kita nge-share, kita tidak mempertimbangkan ini qaulun sahih atau tidak, ini perkataan baik, benar atau bukan. Terus sekarang itu banyak berkembang cerita-cerita khurafat. Khurafat itu apa? Dongeng. Itu banyak bermunculan sekarang. Hati-hati. Majelis ilmu mengajarkan kita akan kehati-hatian itu. Orang yang punya ilmu harus pintar menfilter, memilah dan memilih mana yang harus dijadikan sebagai media dakwah. Karena banyak cerita-cerita khurafat itu berkembang banyak sekali. Yang terkadang dinilai baik padahal nggak baik. Nggak baiknya di mana? Nggak ada dalilnya gitu loh. Hati-hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada salah seorang, dia mengatakan, aku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Waduh, ini gawat. Dari sini pun sudah salah gitu. Aku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Apa terjaga itu? Sadar. Aku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Dari ini ada udah salah gitu. Tapi banyak orang mempercayainya. Ketemu Rasulullah dalam keadaan mimpi pun susah. Apalagi dalam keadaan sadar. Aku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga dan sadar. Dan Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Enak sekali ya, Masya Allah ya. Ketemu Rasulullah dalam keadaan sadar seperti ini, tatap muka. Dan Rasulullah nasihati saya. Nasihat yang pertama, barang siapa yang minum kopi, ini bagi yang suka kopi ini. Tapi jangan termakan dongeng ini. Barang siapa yang minum kopi dan bau mulut kopi dan mulutnya masih bau kopi setelah dia meminumnya, ya, mulutnya masih bau kopi, maka selama bau itu belum hilang, malaikat akan memintakan ampun untuk dirinya kepada Allah. Enak kalau gini Bu ya. Gak usah taklim udah guys ya. Gak usah pengajian gitu. Minum kopi selama mulutnya bau kopi, dia dimintakan ampun malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak sekali. Ngombe kopi terus baik. Dan Rasulullah mewasiatkan kepadaku perkara yang kedua. Kalau ada rumah kosong tidak ditinggali, itu potensi dihuni oleh makhluk halus, oleh makhluk gaib, jin. Supaya rumah kosong itu tidak ditempati oleh jin, taruh kopi di dalamnya. Karena jin nggak mau kopi. Terkadang ada orang yang menerapkan. Bahkan ini ada ibu-ibu wis ngaji, mengamalkan itu, ditegur sama suaminya yang sudah paham agama. Suaminya dibuatkan kopi, diminum sama suaminya. Kan apa? Misalkan letaknya itu, ampasnya itu kan mau dibuang sama suaminya. Tapi istrinya mengeng, jangan. Ojo dibuang. Letak ikit dekek di dapur wae. Supaya memancing keberkahan Allah. Itu apa? Gak ngombe kopi letaknya ojo dibuang, simpenen. Supaya omamu itu berkah. Itu ono. Amalan-amalan di bulan-bulan tertentu itu ada. Makanya pinter-pinterlah bermedia sosial, karena belum jadi itu sebuah kebenaran, sekalipun muncul dari orang-orang yang kita anggap benar sebagai public figure. Nah ini masalah sih. Udah kalau posting itu yang jelas-jelas ada dalilnya lah, gitu kan? Oh dalilnya ada, Sahih Bukhari, dicari share. Ini perkataan Ustadz Fulan, dalilnya sahih, share, nggak apa-apa. Tapi kita ini semakin ngaji harus semakin pinter gitu. Apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain, apa yang harus kita tahan supaya tidak
terpengaruh orang lain dengan ketidakbenaran itu. Nah, ini kan orang-orang yang harus mengerti dan kita harus paham. Tugas kita kan dakwah dalam hal ini. Makanya qalbun salim fi jismi salim. Yang terakhir, ya mungkin sebagian orang menganggap saya ini sudah khusyuk. Khusyuk termasuk amalan hati. Belum tentu. Ukuran khusyuk itu apa sih? Kalau kita melakukan ibadah benar-benar hati kita tidak punya tendensi apa-apa, itu khusyuk. Khusyuk itu adalah tingkatan ibadah yang paling tinggi sebagai capaian nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba. Dan khusyuk ini susah. Loh, terkadang kita itu kalau baca Quran, kita buka mushaf, kita baca Quran, pertama kali membaca hurufnya kadang-kadang kita nggak connect dengan yang kita baca. Bener. Buka Al-Quran, baca ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu masih nggak connect kadang-kadang yang apa yang kita baca. Karena mungkin kita tidak paham artinya, tidak mentadabburi isinya. Dan harus belajar terus. Bagaimana ketika kita buka mushaf, hati kita sudah tertata, ketika membaca satu hurufnya, kita tadabbur dengannya. Membaca satu kalimatnya, kita tadabbur dengannya. Makanya sekarang orang baca Quran, itu connect-nya lama. Baru sampai 15 ayat baru connect. Oh iya, saya baca Quran ya, lali ya kalau baca Quran. Ya. Jangan jauh-jauh lah. Kalau kita zikir selesai salat, kan? Allahumma antas salat wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan doa-doa, terus dia wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin subhanallah yang kesekian kali dia gak connect sebenarnya. Apa yang dia ucapkan? Subhanallah mikir utang, subhanallah mikir cicilan, subhanallah banyak itu kan. Mungkin dia connectnya ketika kalimat bilangan subhanallah yang ke-20, baru dia connect. Allah Maha Suci, kesucian hanya milik Allah. Loh, kadang-kadang kalau kita ibadah itu khusyuk belum terbangun dengan semestinya. Connect kita dengan ibadah yang kita lakukan itu kadang-kadang masih loading. Apa sebabnya? Dicari jawabannya. Mungkin hati kita masih kotor, hati kita masih belum khusyuk, masih banyak yang kita bawa dalam ibadah, susah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal ini Abu Hurairah mengatakan al-qalb al-malik, hati itu adalah raja, wa a'dha junuduh, dan anggota badan yang lain adalah tentaranya hati. Kalau hati mengatakan A, semua anggota badan mengikuti perintah hati. Juga sebaliknya. Kalau itu ajakan ketaatan, seluruh anggota tubuh akan tunduk melakukan ketaatan. Kalau itu ajakan kejahatan dan maksiat dosa, maka seluruh tubuh akan tunduk kepada maksiat dan dosa itu. Makanya kalau hati sudah bertaubat, seluruh tentaranya akan bertaubat. Kalau pemimpinnya taubat, seluruh anggota badan akan ikut tunduk dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan tidak akan bergerak kalau hati tidak menginstruksikan untuk bergerak. Kaki tidak akan melangkah kalau hati tidak memberikan perintah untuk melangkah, dan seterusnya. Maka perbaiki hati kita dengan cahaya pancaran ilmu yang telah dikuasakan oleh Allah kepada kita. Selamatkan hati kita dari bahaya-bahaya kemunafikan, karena kemunafikan ini adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan, hadirkan hati yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في مسجد الأقصى. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم في سوريا وانصرهم إخواننا في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واثرهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada salah dan kurang, semoga Allah memaafkan saya dan jemaah sekalian. Kalau ada yang benar, pasti ada bertanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.